Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Puspitri Sidik dengan NIM F121228082. Pada kali ini saya akan membahas tentang geologi busur gunung api Pulau Jawa, di mana kita akan membahas empat topik. Yang pertama, Physiography of Java Island, Java Central Volcanic Range, Southern Mountain of West Java, Southern Mountain of East Java. Kita masuk pada definisi busur gunung api sendiri, yaitu merupakan rangkaian gunung api berapi yang terbentuk akibat aktivitas subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Proses ini menyebabkan lelehan material dari mantel naik ke permukaan, membentuk zona vulkanik yang membentang dari barat hingga timur Pulau Jawa. Proses ini terdiri dari gunung api aktif maupun tidak aktif yang didominasi oleh magma alkalin dengan variasi kandungan kalium K2O yang meningkat dari volcanic front ke arah back arch. Physiography of Java Island kita bisa melihat pada peta ini, di mana peta ini di zona fisiografi dibagi menjadi 7 bagian oleh Van Bemelen pada 1970 dalam Setiaji tahun 2016, di mana Van Bellen membagi Pulau Jawa ke dalam 7 satuan fisiografi dari selatan ke utara, di mana pegunungan selatan adalah yang merupakan zona batuan gamping dan vulkanik mengalami pengangkatan pada masa Miocene dan Kuarter. Zona vulkanik Korton merupakan barisan gunung api dengan ketinggian bisa mencapai 2000 meter. Sebagian gunung api masih aktif. Zona depresi tengah merupakan proses utama dari Pulau Jawa, dibagi menjadi Depresi Bandung di barat dan Depresi Solo di timur. Zona antiklinorium tengah tersusun atas batuan sedimen Miocene sampai Pleistosen ditandai dengan perbukitan kendeng yang memanjang dari barat ke timur. Depresi Randu Blatung di kaki perbukitan kendeng yang terbentuk dari endapan-endapan laut dan daratan dari periode Miocene sampai Pleistosen. Antiklone- Antiklinorium Rembang sampai Madura yang tersusun didominasi oleh batu gamping dari masa Miocene. Yang terakhir, dataran aluvial Jawa Utara berupa daerah aluvial yang tersebar di pesisir utara Pulau Jawa. Em, Java Java Central Volcanic Range, di mana pada gambar ini menunjukkan di mana pada gambar ini menunjukkan proses konvergensi lempeng di bawah Pulau Jawa yang terjadi akibat tumbukan antara lempeng Samudra Hindia dan lempeng Gunung Aresea. Lempeng Samudra yang terlihat lebih padat dan tipis mengalami subduksi di bawah lempeng benua membentuk zonasi subduksi dengan kemiringan sekitar 35 derajat hingga 70 derajat di zona Benioff. Em, Proses ini menyebabkan pencairan sebagian mantel akibat pelepasan air dari lempeng yang tenggelam menghasilkan magma yang naik ke permukaan dan membentuk busur gunung berapi di Jawa. Di atas zona subduksi terbentuk berbagai fitur geologi seperti Java Trench, Fore Archery, dan Neogen Basin yang menciptakan dinamika kompleks interaksi lempeng tektonik. Aktivitas ini juga menyebabkan terjadinya gempa bumi di sekitar wilayah subduksi serta potensi letusan gunung berapi akibat akumulasi magma di bawah kerak benua. Kita lanjut pada Java Center Volcanic Range, merupakan bagian tengah dari busur vulkanik di Pulau Jawa yang terbentuk akibat aktivitas subduksi antara lempeng Australia dan lempeng Eurasia. Zona ini mencakup berbagai gunung api aktif, kompleks gunung api yang tersebar dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Setijaji 2010 membagi gunung api Pulau Jawa ke dalam 3 kelompok utama berdasarkan segmentasi busur vulkanik, yaitu kelompok gunung api Jawa Barat, kelompok gunung api Jawa Tengah, dan kelompok gunung api Jawa Timur. Setiap kelompok ini dapat dibagi lagi menjadi subsegmen. Dalam setiap segmen gunung api dapat terbentuk dalam rantai tunggal atau rantai ganda. Selain itu, Setijaya juga menerapkan klasifikasi Tatsumi dan Egins tahun 1995 yang bagi gunung api busur kepulauan ke dalam 3 zona utama berdasarkan posisi relatifnya terhadap zona subduksi, yaitu Volcanic Front, Trend Site Volcano, Back Arch Site Volcano, dan Back Arch Volcano. Oke, next. Pada Java Central Volcanic Range, Vulcana West Java Segment, kompleks gunung api Danau Banten Utara terletak di zona vulkanik Jawa Tengah terdiri dari kompleks vulkanik Krakatau dan Danau. Kompleks gunung api Banten Selatan, Gunung Endut sampai Halimun terdiri dari Gunung Endut dan Halimun yang memiliki
Dome, kompleks ini belum banyak diteliti namun diperkirakan merupakan perpanjangan barat dari kompleks gede ke Salak. Kompleks Gunung Salak, Salak ke Kiraber sampai Perbakti tidak memiliki gunung api aktif tapi dikenal dengan potensi panas bumi. Prodi vulkanik terdiri dari aliran lava basaltik dan andestik bereaksi laharik, tufan, serta tuf pasir. Kompleks Gunung Gede Pangrango, Gunung Gede masih aktif sementara Pangrango tidak. Kompleks ini terdiri dari bereaksi tufan dan aliran lava dengan pusat erupsi di bagian utara yang menghasilkan endapan bereaksi dan lava. Kompleks Gunung Bandung, salah satu kompleks vulkanik paling rumit di Jawa membentuk pola tapal kuda dengan cekungan bendung di tengahnya, terbagi dalam dua zona utama. Yang pertama zona Bandung Utara mencakup Gunung Tangkup Parahu, Tampomas, dan Ciremai, zona belakang busur. Zona yang kedua merupakan zona Bandung Selatan mencakup Gunung Patuha, Guntur, Papandayan, dan Galunggung, zona depan busur. Pada Java Central Volcanic Range juga ada Gunung Slamet, merupakan gunung api solider yang aktif dan diklasifikasi sebagai Single Chain Volcano of Setijajit tahun 2010. Dieng Sundoro Volcano Complex seperti terbagi menjadi dua bagian. Kompleks Dieng yang berorientasi ke W sebagai gunung api Back Arch dan kompleks Sumbing Sundoro yang berorientasi NW ke SE sebagai gunung api Trans-Rite. Kompleks Dieng terdiri dari gunung api kuarter tua dan memiliki potensi panas bumi. Gunung Jodo dikategorikan sebagai gunung api aktif karena terdapat erupsi lumpur dan aktivitas fumarolik baru. Ungga, Ungaran Merbabu Merapi Volcano Complex. Kompleks ini memiliki tren memanjang NNE sampai SSW di mana Gunung Ungaran berada di sisi back arch Gunung Api Transite yang teridentifikasi secara spesifik, sementara Gunung Sumbing dan Merapi berada di zona volcanic front. Gunung Ungaran merupakan gunung api kuarter tua, diikuti oleh Gunung Sumbing yang lebih muda dan Gunung Merapi yang sangat aktif. Java Central Volcanic Range Arch of Volcano Java Segment ada Gunung Lawu yang merupakan gunung soliner yang termasuk dalam rantai vulkanik tunggal di bagian barat segmen Jawa Timur. Ada juga kompleks Gunung Wilis yang terdiri dari deretan gunung berapi berorientasi utara selatan mencakup Gunung Pandan, Gunung Liman, dan Gunung Wilis. Ada juga kompleks Kulut Welirang terdiri dari beberapa kerucut gunung api dengan pusat erupsi multipel termasuk Gunung Kelut, Gunung Aktif, Gunung Kawi, Gunung Gede, serta kompleks Welirang Arjuna dan Gunung Penanggungan. Ada juga kompleks Tengger dikenal dengan keberadaan Gunung Bromo yang aktif dalam kaldera Tengger, serta Gunung Semeru yang merupakan gunung api tipe Stratovolcano yang paling aktif di Jawa. Ada kompleks Lamongan yang berbeda dari kebanyakan gunung api Jawa. Gunung Lamongan bergeser sekitar 25 kilometer ke utara dari jalur vulkanik utama. Kompleks ini memiliki lebih dari 60 kerucut sinder dan beberapa dalam area yang mencerminkan aktivitas vulkanik masa lalu. Java Central Volcanic Range of Volcanic East Java Segment ada juga kompleks Iyang Argopuro terdiri dari pusat erupsi berorientasi utara selatan akibat aktivitas tektonik berupa rifting atau patahan. Beberapa gunung dalam kompleks ini meliputi Gunung Argopuro, Gunung Semeru, dan Gunung Pandu. Kompleks Raung Ijen didominasi oleh kaldera Ijen yang terkenal dengan kawah berisi danau asam terbesar di dunia. Kompleks ini mencakup Gunung Raung sebagai saraf vulkano aktif serta beberapa gunung kecil di dalam kaldera yang menunjukkan aktivitas post kaldera. Back Arch of Volcano. Back Arch Volcano di Pulau Terutama terdapat di segmen Jawa Timur terdapat dua deretan utama yaitu Ringgit sampai Baluran Row yang berada di batas antara busur vulkanik utama dan busur belakang serta Gunung Muria sampai Gunung Lasem Row yang terlebih dalam cekungan busur belakang termasuk kepulauan di Laut Jawa seperti Pulau Bawean dan Karimun Jawa. Ringgit Baluran Row Gunung Lurus Vulcano terletak di wilayah Besuki dan tercakup dalam peta geologi Besuku. Yang kedua, Ringgit Besar Vulcano Complex terdapat dalam lembar Besuku JA53 dan dibahas oleh Edward Setal tahun 1994. Gunung Baluran Vulcano tercakup dalam lembar Sintu Bondot JA57 dan memiliki karakteristik yang khas. Muria Lasem Row. Muria Lasem Row ditemukan dalam lembar Kudus JA32 JA32 dan telah diteliti oleh Nichols dan Whitehall tahun 1983 serta Maury et al. tahun 1987.
Gunung Lasem Vulcano terdiri dari endapan piroklasik dan breksi lahar yang beberapa lava andestik serta interkalasi kubah lava usianya perkiraan 1,6 Masehi dan dikategorikan dalam seri potasik kal alkalin. Geometri and magma type. Gunung api Pulau Jawa didominasi oleh seri magma kal alkalin dengan beberapa variasi berdasarkan kandungan K2O yang diklasifikasikan menjadi low K, medium K, dan high K, serta secara umum kandungan K2O meningkat dari vulcanofron eh, ke arah back arch size. Studi oleh Wehler et al. Tahun 1987 serta Surya Atmaja et al. 1988 menunjukkan empat sektor geokimia di Sunda Arch dengan kandungan K2O lebih tinggi ke arah timur seperti Gunung Muria. Selain itu, perbedaan geokimia juga terlihat antara Vulcano Arch dan Back Arch Vulcano. Gunung api di belakang busur seperti Muria, Ringgit, Besar, dan Baluran cenderung memiliki komposisi lebih alkali dibandingkan gunung api di jalur utama. Hal ini dikaitkan dengan kedalaman subduksi serta pengayaan unsur dari kerak benua. West Java Sorten Mountain yang merupakan busur magmatik Oligocene sampai Miocene di flank selatan Java Genticline. Wilayah ini mengalami migrasi magmatik sejak Pleistocene dan runtuh pada Pliocene dan runtuh pada Pleistocene, membentuk bendung depression secara struktural terbagi menjadi Pangandaran Hike, Central Southern Mountain, dan Siletu Hike yang terhubung ke Bayadome. Bayadome berada di atas kerak benua, sementara bagian lain di atas kerak transisi. Wilayah ini juga menjadi sumber utama sedimen vulkanik klasik di Bogor Trog selama tersier. Es Java Southern Mountain of Es Java membentang 600 km dari Kulon Progo hingga Blambangan Peninsula. Tersusun atas batuan vulkanik dan intrusif Miocene. Wilayah ini berbatasan dengan Solo zona di utara dan Es Java Force Arch Basin di selatan. Awalnya zona ini dianggap sebagai kerak akresi, namun keberadaan zirkon khas Australia menunjukkan kemungkinan adanya fragmen kerak benua Australia di bawahnya. Kesimpulannya, eh Java Central Volcanic Range, West Java Southern Mountain, dan East Java Southern Mountain merupakan bagian dari evolusi geologi Pulau Jawa yang dipengaruhi oleh aktivitas tektonik dan vulkanik sepanjang sejarahnya. Java Central Volcanic Range merupakan busur vulkanik aktif yang membentang dari barat ke timur dengan karakteristik magma kal-alkalin, sementara West Java Southern Mountain terbentuk dari busur magma tituan yang mengalami migrasi dan keruntuhan, membentuk cekungan seperti Bantung Depression. Di sisi lain, es Java Southern Mountain terdiri dari batuan vulkanik dan intrusif yang menunjukkan adanya kerak akresi dengan indikasi keterlibatan fragmen kerak Australia. Ketiga zona ini berperan penting dalam membentuk morfologi serta perkembangan sedimen di Pulau Jawa, mencerminkan kompleksi geologi akibat dinamika subduksi dan tektonik regional. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika saya juga ada banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.